Cerita dimulai dengan seorang wanita muda berumur 23 tahunan bernama Alia yang baru saja dipindah tugaskan ke gudang pusat. Alia ini bekerja di gudang sembako sekitar 2 tahun. Namun karena perusahaan sedang membutuhkan karyawan di gudang pusat, maka Alia, yang dianggap sudah berpengalaman selama 2 tahun sebagai asisten mandor, dipromosikan sebagai mandor gudang, namun dipindahkan ke gudang pusat. Singkat cerita, Alia awalnya kesulitan di hari pertamanya. Ia lama sekali berkeliling sampai akhirnya menemukan gudang itu yang berbentuk seperti rumah pribadi dengan bentuk aneh. Saat Alia dikenalkan dengan setiap karyawan di sana, juga diajak berkeliling gudang, Alia merasa agak aneh. Sebab ruang yang berisi tumpukan produk makanan itu hanyalah bekas kamar tidur yang dijebol dindingnya dan disatukan dengan ruang di sebelahnya. Sehingga kadang ada saja pintu kayu di tengah-tengah ruangan. Entah kenapa pintu itu tidak sekalian dihilangkan saja. Alia kemudian diajak ke lantai 2, di mana sebagian lantainya terbuat dari papan kayu dan setengahnya terbuat dari beton. Namun anehnya, ada sisi ruangan yang masih berupa rangkaian kawat, sehingga kita bisa melihat apa yang terjadi di lantai bawah melalui sisi yang belum selesai dikerjakan itu. Semua berjalan lancar di hari pertama. Keesokan paginya, seperti kebiasaannya, Alia tiba di gudang 10 menit sebelum jam kerja dimulai. Di sana sudah ada Pak Mujo yang memegang kunci gudang dan menjaga keamanan di malam hari. Beliau merupakan orang setempat. Melihat Alia yang datang lebih pagi dari yang lain, Pak Mujo agak kaget. Ia buru-buru membawa pergi secangkir kopi dan sisa dupa serta abu bekas dupa dari atas meja. Pak Mujo memberikannya kunci gudang untuk dibuka sendiri. Ia membuka kunci ruangan-ruangan seorang diri seperti arahan Pak Mujo. Tibalah Alia di depan sebuah pintu kayu gudang penyimpanan tepung, beras, serta gula. Kemarin saat ia berada di dalam ruangan itu, ia agak takut sebab ruangannya begitu gelap dan kumuh. Sebab dindingnya begitu kotor dan suram. Aroma tepung dan gula berpadu. Entah kenapa aroma itu kini membuatnya merasa takut. Alia mendongak dan melihat satu pintu tertutup di atas tangga. Ia agak ragu untuk naik, apalagi membuka pintu itu. Nyalinya habis di sana. Ia kemudian berbalik dan hendak duduk saja di kursi sambil menunggu yang lain tiba. Namun ia kemudian mendengar ketukan kencang yang datangnya dari pintu yang masih tertutup di lantai 2 itu. Alia berlari keluar gudang dan berdiri di depan rolling door. Tak lama, hujan turun. Belum ada satupun karyawan lain yang tiba. Pos jaga Pak Mujo berada 100 meter dari tempatnya berdiri sekarang. Pak Mujo terlihat keluar pos jaga dan melihat ke arah Alia. Melambaikan tangannya seolah memberi isyarat untuk berteduh di pos jaga saja. Karena hawa dari dalam gudang terasa semakin menakutkan. Alia berlari menuju pos jaga. Kata Pak Mujo, gudang pusat ini isinya orang-orang buangan. Gudang pusat ini, aslinya hanya gudang mangkrak tempat menimbun barang-barang yang akan diretur atau dimusnahkan. Dulu, bangunan ini memang gudang pertama yang dimiliki perusahaan. Namun seiring berjalannya bisnis keluarga pemilik, banyak gudang-gudang baru yang dibangun. Tapi bos perusahaan tak sekalipun berniat merobohkan bangunan rumah ini atau membangun gudang baru yang sesuai standar perusahaan. Mereka malah hanya terus membangun dan merenovasi tanpa arah yang jelas. Melihat dari kejauhan saja sudah jelas ini bangunan yang aneh. Pak Mujo juga berkata, seharusnya Alia datang agak siang. Karena karyawan di sini biasanya berangkat terlambat semua. Meski ada belasan orang di sini, tapi tak banyak yang bisa dikerjakan. Percaya atau tidak, karyawan di gudang pusat ini harus selalu berjumlah 19 orang dan tak boleh lebih atau kurang. Alia mendengar dengan seksama. Ini satu-satunya gudang yang seluruh karyawannya tak mematuhi aturan jam kerja. Tapi anehnya tak ada yang dipecat. Ini sudah lewat 1 jam. Tapi belum ada satupun yang tiba. Alia hanya mengobrol bersama Pak Mujo di pos jaga. Sesekali ia melihat ke arah gudang.
Alia ingin menanyakan tentang suara di pintu tadi, namun ia tahan. Tepat jam 12 siang, barulah satu persatu karyawan datang. Bersantai-santai cukup lama. Alia coba mengikuti mereka. Di hari pertama itu tak ada satupun orderan masuk. Hanya ada satu mobil box yang datang untuk mengirim deterjen yang akan diretur. Tak terasa sudah jam 4 sore dan mereka semua bersiap untuk pulang. Begitulah keseharian mereka dalam bekerja. Setelah berhari-hari bekerja, akhirnya Alia berani naik ke lantai 2, tempat ia mendengar ketukan di hari pertamanya. Ia tak melihat sesuatu yang istimewa, kecuali benda seperti yang ada di pos jaga Pak Mujo, kopi dan dupa yang dibakar. Mas Atmo, salah seorang karyawan bilang, Pak Bos akan datang ke gudang setiap malam dan meletakkan dupa dan kopi di sana. Setelah melihat itu, beberapa karyawan lama memberitahu Alia untuk berhati-hati saat bekerja di sini. Salah-salah, Alia bisa jadi tumbal. Alia terkejut mendengarnya. Dengan berbisik-bisik, karyawan itu berkata, "Menurutmu kenapa jumlah karyawannya harus 19? Karena dulu, gudang ini pernah terbakar dan ada 19 karyawan yang kehilangan nyawa dalam gudang ini. Setelahnya, gudang ini sempat mempekerjakan lebih dari 19 orang, namun orang ke-20 dan seterusnya selalu kerasukan dan mengalami hal-hal aneh selama bekerja yang mengancam keselamatannya. Akhirnya diputuskan hanya boleh ada 19 orang yang bekerja di sini. Entah kenapa sejak saat itu tak ada lagi yang kesurupan. Tapi karyawan akan mengalami kecelakaan-kecelakaan kerja yang kadang sepele tapi akibatnya di luar nalar." Alia mengerutkan dahi mendengarnya. Selain isu pesugihan yang menyebabkan gudang pusat berbentuk aneh dan ada kopi serta dupa di sana, ada juga desas-desus tentang penumbalan setiap beberapa tahun sekali. Alasan kenapa mereka tetap bertahan setelah tahu isu itu adalah karena gaji yang ditawarkan di sini lebih tinggi daripada gudang lain. Di gudang ini, tersandung saja bisa membuat kehilangan nyawa jika sudah waktunya penumbalan tiba. Tentu isu itu tak pernah diakui oleh pemilik. Namun melihat pola selama ini, para karyawan berhati-hati sekali. Belum selesai mereka bercerita, terdengar teriakan dari lantai 2. Semua bergegas menuju sumber suara dan melihat, helper bernama Iwan terjatuh dari lantai 2 ke lantai 1 setelah tak sengaja menginjak rangkaian kawat yang di awal kedatangan menjadi pertanyaan besar bagi Alia. Tubuhnya berlumur cairan merah akibat terkena kawat-kawat tajam itu. Iwan dilarikan ke rumah sakit. Namun karyawan lain tak bisa meninggalkan gudang karena masih jam kerja. Meski Pak Mujo terlihat sangat khawatir pada karyawan yang masih tersisa, sebab kini karyawannya tinggal 18. Hal buruk lain bisa terjadi. Tibalah jam pulang kerja dan Pak Mujo kemudian menerima kunci. Alia mulai tak nyaman dengan tempat kerjanya. Ia makin malas untuk berangkat bekerja sebab apa saja bisa terjadi. Ia juga mendengar kabar jika Iwan masih belum sadarkan diri. Namun di sisi lain, Alia harus tetap bekerja sebab ibunya juga sedang berobat dan butuh banyak biaya. Karena tak banyak yang dikerjakan di gudang, Alia jadi memperhatikan sikap Pak Mujo. Pak Mujo tak pernah mendekat ke gudang. Di gudang tempat Alia sebelumnya, satpam bergantian jaga dan bertugas membuka kunci gudang dan menutupnya saat jam kerja selesai. Namun Pak Mujo ini lain. Ia adalah satu-satunya satpam yang hanya berjaga saat malam hari dan tak ada yang menggantikannya berjaga di jam kerja. Ia pulang saat karyawan mulai datang dan ia akan kembali saat jam kerja telah selesai. Ia juga tak mau mengunci pintu gudang. Alia merasa Pak Mujo menyimpan rahasia lain selain yang sudah ia sampaikan di hari pertama. Belum selesai Alia berpikir, seorang karyawan memuntahkan cairan merah pekat dan mulai meracau sendiri. Gangguan itu semakin kacau dengan beberapa anak kesurupan secara bersamaan. Kepala gudang akhirnya menghubungi Pak Bos dan tak lama cucu Pak Bos yang masih muda datang. Namun sepertinya cucu Pak Bos yang diutus tak banyak membantu. Bukannya membawa para korban ke rumah sakit, orang itu malah datang bersama seorang pria tua untuk menolong mereka. Namun sepertinya ritualnya gagal. 5 orang yang kerasukan dan 1 orang yang muntah cairan merah tadi malah kehilangan kesadaran. Situasi kacau. Alia tak bisa berpikir jernih saat itu.
Tiba-tiba ia ingat Pak Mujo mungkin tahu sesuatu. Karena ia mendengar rumah Pak Mujo tak jauh dari gudang pusat. Maka Alia bergegas ke sana dan menemui Pak Mujo yang baru bangun tidur. Pak Mujo segera melihat kalender dan baru ingat jika hari ini adalah tanggal dan bulan yang sama dengan tragedi kebakaran yang merenggut 19 karyawan gudang bertahun-tahun lalu. Itu artinya, mungkin Alia juga bagian yang akan ditumbalkan di hari ini. Pak Mujo bercerita, jika mungkin anak-anak pemilik gudang yang mengelola saat ini tak tahu menahu soal perjanjian kakek neneknya dengan iblis itu. Dulu saat Pak Mujo masih kecil, desas-desus tentang sepasang suami istri yang membuat perjanjian dengan iblis agar diberi kekayaan banyak dipercaya warga, dan keluarga pemilik gudanglah yang dicurigai. Dan gudang itulah yang menjadi tempat ritual serta penumbalannya. Karena hal itulah Pak Mujo tak berani mendekat ke gudang dan hanya bertahan di pos jaga selama ini. Belum selesai mereka bicara, warga geger dan berlarian ke jalanan. Mereka menuju gudang yang menimbulkan suara gemuruh besar. Orang-orang berteriak mengatakan jika gudang itu roboh dan menimpa seluruh orang yang sedang ada di dalam sana hingga kehilangan nyawa. Setelah insiden, gudang itu tidak lagi beroperasi dan juga tak diperbaiki. Iwan yang dirawat di rumah sakit sebelumnya juga dinyatakan tak selamat. Sementara Alia segera mengajukan resign dari perusahaan itu usai selamat. Pak Mujo kemudian diberhentikan, sebab gudang pusat sudah tak perlu dijaga lagi untuk selamanya. Sepertinya perjanjian dengan iblis demi kekayaan itu telah usai. Sebab bisnis keluarga itu perlahan bangkrut dan menutup gudang mereka satu persatu.